Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita masih membahas ya tentang sosok kelakuan makhluk bumi yang seolah-olah dia itu merasa paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa paling soleh, merasa paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain saudaranya mah nggak takut. Yang lain saudaranya mah ya seakan-akan dianggap nggak bertakwa atau kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kita akan membahas ada sosok dua makhluk bumi ya yang dimana dengan ya tanpa ragunya ya mensweeping ya warung tempat makan. Kalau tadi mungkin sekedar numpahin kopi, ini lebih gila lagi teman-teman. Ya saya sebutlah pemuda yang tampan dan pemberani ini. Ya itu tidak hanya numpahin kopi, tetapi lebih kepada sudah yang ngerusakin tuh ya tempat warung makan kecil ya, seorang saudara kita yang mereka sebenarnya itu hanya untuk berjuang untuk mencari nafkah keluarganya. Oke, memang salah ya, salah orang tersebut berjualan di bulan Ramadan ya, memang salah, keliru dan tidak tepat ya. Tetapi cara kita untuk menyampaikan kebenaran kepada dia, kalau dengan cara yang seperti ini bahkan merusak tempat usahanya, itu tidak menimbulkan yang namanya maslahat, justru menimbulkan yang namanya mudarat yang baru ya. Terbukti kali ini viral ya, dan mungkin mari coba kita lihat ya teman-teman ya, video orang ini yang saya katakan ya pemuda yang tampan dan pemberani ya, pemberaninya pun di atas kewajaran ya, coba kita lihat. Sampai mukul seperti itu teman-teman ya. Ini apa, plastik? Coba dong kalau yang Anda pukul itu adalah besi, baru saya jempol. Sambil sholawat teman-teman ya. Sambil sholawat melakukan yang perbuatan seperti itu, sesuatu yang ia anggap benar, sesuatu yang ia anggap adalah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, merusak tempat usaha saudara semuslimnya sendiri, dan itu ia lakukan sambil bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba di mana ininya itu? Ini itu kepake atau enggak gitu? Apa orang ini nggak sadar perbuatan yang ia lakukan itu akan disaksikan dan dilihat oleh begitu banyak jutaan penduduk Indonesia ini? Coba, apakah ia tidak sadar bahwa sesuatu yang ia lakukan itu ya, justru akan menimbulkan citra negatif bagi agama sendiri? Ya, coba kita lanjut dulu. Masih sholawat teman-teman, dan cukup banyak warga juga ya kalau kita lihat. Coba ya. Bermodalkan semangat tanpa mengetahui ilmu ya, beginilah jadinya ya. Saya hargai semangat Anda ya, anak muda, saya hargai ya, kita ini kan sesama anak muda nih, saya hargai semangat Anda ya, tetapi mesti kita pahami ya, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak serampangan. Kita mesti mengetahui ilmunya terlebih dahulu ya, kita mesti memikirkan dan kita mesti mengetahui ketika perbuatan yang saya lakukan ini dampaknya itu seperti apa ya. Mungkin niat Anda baik ya, tetapi ketika cara Anda mengimplementasikan niat Anda itu dengan cara yang keliru, maka akan diterima salah oleh orang lain. Jadi kan percuma. Tidak selamanya sesuatu yang baik yang kita sampaikan ya dengan cara sembarangan serampangan ya, itu akan diterima baik juga, itu akan diterima benar juga oleh orang lain. Tidak selamanya. Tidak cukup kita itu yang penting saya sampaikan adalah suatu kebenaran, kebaikan, terserah bagaimana cara saya menyampaikannya, yang selama yang penting saya sampaikan adalah suatu kebenaran, selama yang saya perjuangkan adalah suatu kebenaran ya, tidak cukup sampai di situ. Kita juga mesti memikirkan dan kita juga pasti ya memperhitungkan cara yang terbaik, cara yang tepat, cara yang benar,
agar sesuatu yang benar itu yang kita sampaikan diterima juga benar oleh orang-orang. Nah sekarang kalau begini ya, menutup usaha orang untuk menghargai mungkin bulan suci Ramadan dengan cara yang seperti ini merusak, kira-kira orang itu jadi dengar atau justru jadi marah, jadi balas dendam atau jadi sakit hati. Ya, kan dari sini kita bisa berpikir. Ya, di sini namanya pentingnya fikih dakwah. Ya, jadi seorang penyeru dakwah, seorang penyeru amar ma'ruf nahi munkar perlu juga memiliki ilmu fikih. Ya. Oke, saya pribadi tidak membenarkan adanya bukanya warung buka di bulan suci Ramadan. Ya. Tetapi kita mesti bijak di sini. Kita lihat, ya, kita lihat di sana bahwa ada memang orang-orang tertentu yang dimana mereka itu berhak atau tidak memiliki kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, salah satunya seorang musafir atau orang sakit, orang tua, ya, orang yang memang tidak mengkondisikan atau tidak seharusnya dan tidak kuat untuk berpuasa. Orang yang nifas, ya, artinya orang yang memang secara fisiknya mereka itu ya tidak mampu untuk berpuasa. Ya, jadi mereka itu nggak diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, seharusnya kita berpikir di situ, kemudian kita mencari jalan tengahnya. Oh, silakan Anda buka, tetapi minimal jangan terlalu vulgar atau jangan terlalu mencolok lah ya, warung Anda. Bisa Anda memberikan saran kepada toko itu atau warung makan itu mungkin ditutup ya, diberikan kelambu atau gorden, kemudian ditulis khusus melayani orang yang musafir dan lain sebagainya, itu yang beberapa kriteria itu ya. Seharusnya seperti itu ya, bukan justru menghancurkan atau merusak ya, usaha seseorang. Yang saya menjadi sebuah pertanyaan besar yang saya ini sangat heran, sebenarnya Anda itu puasa atau enggak sih yang merusak itu tadi? Ya, coba memiliki kekuatan yang sebesar itu untuk memukul itu tadi dindingnya loh, sampai ya rusak seperti itu. Sebenarnya Anda berpuasa atau enggak? Ya, puasa itu mengajarkan kita untuk kita ini bagaimana kendalikan emosi kita, diri kita, syahwat kita. Nah kalau tadi Anda ya dalam memukul itu tadi, itu saya lihat begitu Anda nafsu sekali itu. Pertanyaannya di mana Anda belajar bahwa perbuatan itu dibenarkan? Jadi makanya saya katakan di sini teman-teman ya, bahwa perbuatan-perbuatan semini ya, entah ini sebenarnya ormas dari mana ya, saya nggak tahu, saya belum mendapatkan informasi. Dan sekarang juga ini sebenarnya saya lagi mencari. Ini sebenarnya ormas dari mana ini melakukan yang seperti ini? Ya, siapapun orangnya sebenarnya harus kita ya, berikan minimal ya teguran keras lah. Ya, kita berikan edukasi bahwa boleh kita ini menertibkan hal-hal yang seperti itu di bulan ya, Ramadan, boleh, itu merupakan niat yang mulia. Tetapi caranya mungkin yang lebih soft. Ya, seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya ya, bahwa bisa kita katakan atau kita bisa tegur, ya, kita beri teguran lisan terlebih dahulu. Atau kalau nggak bisa, misalkan nggak diindahkan nih, ya, nggak didengerin, kita beri teguran yang kedua. Ngulangin lagi, kita berikan teguran yang ketiga. Ngulangin lagi, kita kasih jalan tengahnya. Kita sedikit press. Seperti apa? Bu, Pak, silakan menjual, tetapi minimal tolong ditutup. Jangan terlalu mencolok warung makan Anda. Ya, dan tulisin tuh di situ ya bahwa melayani khusus ya musafir, ya orang sakit, ya wanita yang sudah melahirkan, yang baru melahirkan, dan lain sebagainya. Ya, itu jalan tengahnya dan itu solusinya. Ya, itu solusinya. Karena kita mesti paham bahwa ada beberapa golongan keadaan orang yang dimana mereka itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi mereka berhak untuk makan di siang hari karena uzur syar'i. Ya, syar'i. Jadi kita itu mengajak, itu kita dakwah itu mengajak, ya. Bukan menginjak. Dakwah itu kita merangkul, ya, bukan memukul. Coba kalau yang seperti ini, apa outputnya, apa dampaknya? Kira-kira orang mau dengar kita, orang mau mengikuti kita. Orang akan ujuk-ujuk langsung mau berpuasa, mendapat hidayah. Mungkin ada segelintir tapi kecil. Mungkin ada yang mendapat hidayah. Tetapi persentasenya itu sangat nihil, sangat kecil. Yang ada mah justru menimbulkan mudarat yang lebih luas, yang lebih besar. Buktinya ya, kasus ini viral, masalah ini viral. Anda mendapatkan hujatan begitu banyak.
Coba baca di kolom komentar video itu tadi yang beredar ya di TikTok lah atau di mana lah. Coba. Dari situ kan kita ini bisa melihat kira-kira kita ini didukung atau justru nggak didukung. Entah ya, selalu saja setiap bulan Ramadan ada saja oknum-oknum yang melakukan perbuatan seperti ini. Ya, mereka belum paham atau gimana saya nggak tahu teman-teman. Ya, saya nggak tahu, wallahualam. Dan entah juga ini ormas dari mana. Ya, semoga pimpinan ormasnya, jika memang betul-betul itu adalah ormas ya, semoga pimpinan ormasnya itu bisa menegur lah, ya, bisa menertibkan anggotanya, teman-teman. Ya karena kita ini masyarakat Indonesia ini sudah cukup dibuat gedek ya, muak dengan yang namanya itu ya ormas. Ya nggak semua ya, tetapi sebagian. Ya, karena ada juga begitu banyak ormas yang memang sangat bermanfaat. Ya hadirnya itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ada yang seperti itu. Ya cuma karena ini tertentu ormas-ormas tertentu ini ya yang membuat kita ini geleng-geleng kepala. Bahkan kemarin ada tuh yang viral ya, seorang ya drum band anak kecil, anak TK itu dimintain duit sama ormas itu. Yang kalian pasti sudah paham lah ormas siapa itu, nggak perlu saya sebutkan. Ya jadi ya semoga ini menjadi sebuah pelajaran penting ya untuk kita semua bahwa ya kita boleh memperjuangkan yang namanya kebenaran itu. Kita boleh yang namanya kita memperjuangkan prinsip kita, boleh, tetapi jangan sampai memaksa. Yang kedua apalagi sampai merusak itu ya. Lagi-lagi saya katakan Allah Subhanahu wa taala tidak menitik beratkan kepada hasil dari perjuangan kita, tidak. Allah hanya ingin melihat bagaimana ikhtiar kita dalam menyampaikan risalah agama Allah ini, dalam menyampaikan dakwah ini. Allah hanya ingin melihat itu ikhtiar kita. Soal hasil ia terima atau tidak, ya itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya biarlah Allah yang mengaturnya. Kita cukup memiliki tanggung jawab ya ikhtiar menyampaikan. Ya, selesai. Nggak lebih. Ya, nggak lebih. Jadi itu tadi. Ya semoga bermanfaat video ini dan coba kalian komen di kolom komentar kita di bawah. Kita diskusi ringan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warakallahu fikum.